salam damai sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Natal telah lahir di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Iya, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan shofar, sikap kita dalam posisi berdoa. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu, pengerja pembina yang ada di Yayasan Soda Gracia, bahkan semua anak-anak Tuhan yang ikut menonton melalui media online ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau berkati setiap kami. Kami rindu Tuhan, Engkau tetap tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga keberadaan kami dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap aman dan nyaman di atas perlindungan-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan buat tim kameramen, tim musik Tuhan. Engkau berkati lebih lagi Bapa. Berikan hikmat kepintaran buat mereka Tuhan, di dalam melakukan pelayanan ini Bapa, sehingga nama-Mu tetap termulia. Secara khusus kami berdoa buat pendeta kami akan menabur firman sebentar lagi Tuhan. Berikan dia hikmat lebih lagi, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan dia sampaikan buat kami semua anak-anak-Mu yang ikut di dalam media online ini Tuhan akan merasa diberkati karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah persiapan menjelang Natal ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Di atas itu semua Tuhan, ampunkan segala dosa yang kami perbuat, sehingga kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Iya, mari kita mulai pujian bagi Tuhan. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita percaya kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan ada sepanjang tahun ini bagi hidup kita. Iya, mari dengan semangat kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan.
Dia adalah juru selamat dunia. Amin. Mari saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita lewat mazmur yang terindah bagi namanya. Dialah Allah yang mulia. Sembahlah Dia Raja yang mulia. Karena hanya bagi Yesus puji, hormat, dan kemuliaan. Dia Allah yang begitu luar biasa bagi hidup kita. Dia Allah yang lahir untuk kita semua manusia. Mari saudaraku, dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah, kita menaikkan pujian ini bagi Dia. Haleluya, haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dia telah lahir bagi kita segala umatnya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Dia telah lahir bagi kita segala umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan mulialah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang kami puji, yang kami tinggikan ya Tuhan. Nama Yesus, nama yang berkuasa alit langit dan bumi. Layaklah segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu karena Engkau adalah Allah yang agung, Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya.
dalam umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang mulia, layaklah kami menyembah-Mu. Segala puji hormat kuasa bagi-Mu Yesus, segala keagungan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, mulialah Kau ya Tuhan. Kau pemilik hidup kami ya Bapa. Kau Bapa yang kami puji dan kami sembah. Haleluya, haleluya. Hiyalah masyikala rapapapapapapa. Hiyalah masyikala rapapapapapa. Hiyalah ma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 . Hiyalah masyikala rapapapapapa. Hiyalah masyikala di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 
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan mulialah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah puji dan sembah Engkau ya Tuhan. Kami sudah tinggikan nama-Mu yang berkuasa di langit dan bumi. Yesus Allah yang layak dipuji dan disembah. Mulialah Engkau ya Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi untuk setiap kelayakan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat memuji menyembah-Mu hingga pada saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan semakin hari semakin intim kami dengan-Mu ya Bapa. Karena semua yang kami persembahkan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah menyembah Tuhan bersama saya kita katakan amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Atas kasih dan penyertaan-Mu, Tuhan masih tetap memberkati kami, dan Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk berkumpul pada saat ini Bapa. Sebentar ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Sebelumnya suci kuduskan kami agar kami layak menaikkan doa-doa kami. Bapa yang baik, pada saat ini Bapa kami mau berdoa agar pemerintahan kami tetap kuat dan kokoh. Tuhan yang memberkati pemerintahan kami di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Bapa, agar mereka tetap mengandalkan Engkau Bapa di setiap langkah-langkah, di setiap kebijakan yang mereka lakukan, agar semuanya seturut kehendak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati pemerintahan kami selalu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau tetap setia memberkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat rakyat Bapa, agar dapat mematuhi peraturan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Berkati kami Bapa, seluruh rakyat di Indonesia ini Bapa, agar kami taat dan patuh di dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini Bapa, sehingga semakin hari semakin berkurang orang-orang yang terpapar COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat kesiapan rumah sakit di dalam merawat pasien COVID-19. Tuhan yang memberkati
setiap rumah sakit Bapa, agar setiap rumah sakit bersedia merawat pasien COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pemerintahan kami Bapa di dalam mengalokasikan anggaran dana untuk pembelian alat-alat medis agar semuanya Tuhan dapat berjalan dengan baik, sehingga Tuhan pasien-pasien COVID-19 ini dapat kesembuhan Bapa, dapat sembuh Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa agar vaksin COVID-19 dapat segera dipasarkan. Tuhan juga yang memberkati agar di dalam pendanaan, di dalam pembelian vaksin ini Bapa, Tuhan juga yang memberkati agar semua kami masyarakat Bapa dapat menggunakan vaksin COVID-19 ini Bapa, sehingga Tuhan negara kami di Indonesia ini Bapa semakin hari Tuhan semakin sehat dan tidak ada lagi yang terpapar COVID-19 Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau akan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, Tuhanlah yang menyempurnakannya, dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu, ya, tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang kami kenal dan yang mengasihi kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bagimulah Tuhan seluruh pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, sebab untuk mula Tuhan kami hadir hari ini. Seluruh rangkaian ibadah ini sesungguhnya dan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan disenangkan lewat pertemuan kami ini. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu, penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh. Dan biarlah kiranya Roh-Mu itu memampukan kami mengerti dan memahami firman. Berkati kami semua umat-Mu yang mendengar. Berkati juga secara khusus hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama bagi kita yang membawa Alkitabnya, kita melihat dasar khotbah atau firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya baca satu ayat. Yohanes 10 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi saya bacakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tak terasa kita sudah berada di bulan Desember. Bulan yang seyogianya menjadi bulan yang spesial bagi kita, khususnya umat Kristen. Kenapa? Karena di bulan Desember lah kita merayakan momen memperingati kelahiran Yesus Kristus, yang kita selalu sebut merayakan Natal. Tetapi di perayaan Natal tahun ini agak lebih spesial. Kenapa? Karena biasanya perayaan Natal itu kita rayakan di dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya itu menghadirkan, mendatangkan banyak jemaat di satu tempat. Apakah di gereja, apakah di hotel,
apakah di Jamur dan di tempat-tempat yang lain. Itu yang biasa kita lakukan sebagai satu ekspresi dan ungkapan rasa syukur kita atas kelahiran Yesus Kristus. Tetapi di tahun ini khususnya, karena pandemik COVID-19 masih terus, maka kita memutuskan perayaan Natal tidak kita rayakan sebagaimana biasanya. Tapi perayaan Natal kita tetap masih melakukan di dalam kelompok-kelompok kecil ataupun juga melalui virtual seperti ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya esensi daripada perayaan Natal bukan di mana kita merayakannya, bukan seberapa banyak orang berkumpul, bukan terletak pada artinya apakah di tempat itu ada orang hebat datang apa tidak, bukan terletak pada apa yang menjadi konsumsi ya, varian Natal yang akan kita lakukan atau yang biasa sudah kita lakukan. Esensi dari Natal sesungguhnya bukan itu. Tetapi esensi daripada perayaan Natal adalah bagaimana kita memaknai tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu sendiri. Karena itulah yang akan sesungguhnya menentukan sikap dan suasana hati kita. Dan itu yang akan menentukan seperti apa hari-hari yang kita lewati ke depan. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, maka saya berani mengatakan sejauh mana kita memaknai dan memahami hakikat Natal itu sendiri, maka itulah yang menjadi menentukan hidup kita seperti apa. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah apa itu hakikat daripada Natal? Hakikat daripada Natal itu adalah ketika kita tahu bahwa yang lahir itu adalah bukan manusia biasa. Sekali lagi saya katakan, yang lahir itu bukanlah manusia biasa, tetapi manusia yang luar biasa. Apa yang saya maksud di sini? Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memahami yang lahir itu adalah manusia biasa, maka respon kita terhadap Yesus yang lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu itu akan sama respon kita ketika melihat dan menyambut kelahiran manusia pada umumnya. Dan itu tidak akan memberi dampak apa-apa kepada kita. Ya. Tidak akan memberi dampak apa-apa kepada kita. Nah, tetapi Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, fakta dan sejarah mencatat dan Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa kelahiran Yesus Kristus di kandang domba, walaupun dia lahir di dalam wujud manusia, bahkan di dalam segala keterbatasan yang ada, sesungguhnya ia bukan manusia yang biasa, tetapi ia adalah manusia yang luar biasa, karena di dalam dirinya sebagai manusia, dia juga adalah Allah yang sejati. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita renungkan, inilah yang perlu kita pahami hakikat daripada Natal. Ya. Hakikat daripada Natal bahwa Yesus yang lahir itu, dia bukan hanya sebagai manusia biasa, tetapi ia juga adalah manusia yang luar biasa, karena di dalam pribadi Yesus itu, dia juga adalah Allah yang sejati. Dan itulah sebenarnya berita-berita daripada nubuatan para nabi jauh sebelumnya. Yang disampaikan oleh para nabi
Ketika mereka menubuatkan tentang Mesias, mereka menubuatkan tentang Sang Juru Selamat, mereka menubuatkan tentang yang akan menebus Israel, membebaskan Israel, membawa damai, dan berbagai-bagai yang lain. Berita-berita Nabi menunjuk kepada Yesus yang lahir. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya katakan bahwa Yesus yang lahir itu adalah manusia yang luar biasa, karena dia juga adalah Allah. Nah, ini erat kaitannya dengan perkataan Yesus itu sendiri, yang membuktikan bahwa dia adalah manusia yang luar biasa, yang juga adalah Allah yang sejati. Ketika dia mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, ini sangat jelas dikatakan oleh Yesus tentang siapa dirinya. Ya, siapa dirinya? Seperti saya katakan tadi, dia adalah memang lahir dalam wujud manusia yang luar biasa. Ya, kenapa saya katakan luar biasa? Di dalam sejarahnya Yesus menunjukkan dirinya luar biasa. Mulai dari masa kecilnya itu, di tengah-tengah kehidupan yang normal bersama dengan orang tuanya, dia adalah pribadi yang cerdas. Ketika dia ada di bait Allah, kecerdasannya melebihi daripada yang lain. Ya. Tetapi ketika dia mulai menunjukkan awal pelayanannya, ya, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, disitulah ia menunjukkan kealahannya. Apa itu? Perkataannya tadi, bahwa dia datang membawa hidup kepada manusia dan memberikan kelimpahan. Apa yang dimaksud di sini? Memberikan hidup. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam teks ini, hidup yang dimaksud di sini adalah zoe, bukan bios. Karena secara umum itu hidup di dalam bahasa aslinya itu ada zoe, ada bios. Nah, tapi kata yang dipakai di sini adalah mempunyai hidup, memberi hidup, itu adalah zoe. Nah, apa yang dimaksud di sini? Rupanya secara singkat Yesus mengatakan dia datang ke dunia ini untuk menghidupkan manusia kembali secara rohani yang dahulunya sudah mati secara rohani karena pelanggaran dosa manusia. Hubungan manusia sudah terputus dengan Allah, tetapi melalui kedatangan Yesus yang pertama ini, hubungan manusia dengan Allah itu dipulihkan kembali. Manusia yang sudah mati di hadapan Allah dihidupkan kembali. Manusia yang sudah terputus hubungannya dengan Allah dihubungkan kembali melalui kedatangan Yesus ke dunia ini. Ini yang dimaksud dengan zoe. Bukan hanya sekedar bernapas, bukan hanya sekedar makhluk hidup yang disebut biasa itu dengan bios. Tetapi zoe, yaitu menghidupkan hubungan yang hilang dahulu karena dosa dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi dihidupkan kembali melalui Yesus Kristus. Nah, inilah yang membuktikan, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa Yesus yang datang itu bukan manusia biasa, tetapi dia adalah manusia juga yang luar biasa, dan di dalam dirinya dia sendiri adalah Allah itu sendiri. Karena ialah yang memberikan hidup kepada manusia. Dialah yang memberikan kepada manusia keselamatan dan kebebasan dari dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ini yang saya maksud. Saya katakan tadi, ya, hakikat atau esensi daripada Natal. Ya. Ketika manusia, ketika kita memaknai ini, menyadari ini, inilah sesungguhnya yang memberikan kepada kita sukacita yang luar biasa.
Inilah sesungguhnya yang memberikan kabar baik bagi kita. Harusnya ini yang menjadi sukacita bagi dunia. Sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, harusnya tidak akan mengurangi, tidak akan menghalangi kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang merayakan Natal. Karena kita tahu bahwa Yesus yang datang ke dunia lewat kelahirannya itu adalah rupanya menghidupkan kita kembali, memberikan kepada kita suatu hubungan yang intim dengan Allah kembali, memulihkan status kita yang dulunya dekat dengan Allah tetapi sempat itu jauh oleh karena pelanggaran dosa, kembali didekatkan oleh Yesus kepada Allah Bapa di surga. Bukankah ini Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan berita yang sesungguhnya yang harus diterima oleh setiap manusia? Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, zaman boleh berubah, situasi boleh berubah, dunia ini boleh bergejolak, tetapi berita ini hendaknya jangan sampai terlupakan bahwa Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah datang ke dunia ini memberikan kepada kita zoe, memberikan kepada kita hidup yang kekal, asal kita tetap percaya dan menerimanya. Dan ini juga yang perlu kita beritakan kepada banyak orang. Ini yang perlu kita beritakan kepada semua manusia. Karena kedatangan Yesus ke dunia ini adalah kedatangannya secara universal, kedatangannya kepada semua manusia. Dan janji ini, hidup yang disebut tadi Zoe itu, diperuntukkan bagi setiap manusia yang mau menerimanya, yang mau membuka hatinya dan menerima Yesus itu adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat tadi yang disampaikan di sini. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya. Dan yang kedua, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, judul perikop di pasal yang ke-10 ini adalah gembala yang baik. Ya. Di sini Yesus mencoba menjelaskan secara keseluruhan pasal yang ke-10 ini, ya, dimulai ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-21. Mau memberikan satu fakta di dalam pengalaman kehidupan manusia sehari-hari tentang seorang gembala yang baik dan yang tidak baik. Ya, di situ banyak dijelaskan, yaitu ada gembala upahan, ada gembala yang tidak diupah. Nah, di ayat-ayat awal di situ Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa contoh dikatakan kalau gembala upahan itu kalau datang musuh, ada serigala datang, ada binatang buas datang, maka gembala upahan itu akan lari meninggalkan domba-domba itu di situ dan dibiarkan dimakan oleh binatang-binatang buas, atau membiarkan domba-domba gembalaannya itu hidup kelaparan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yesus tidak menjelaskan dirinya sebagai seorang gembala upahan, tetapi dia mengidentifikasi dirinya adalah sebagai gembala yang baik. Itu di ayat 11 dan seterusnya itu sudah dijelaskan di sana antara beda gembala upahan dengan gembala yang baik. Kalau gembala upahan tadi lari ketika binatang buas datang, tetapi gembala yang baik bahkan disebut di situ memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Beda tadi dengan gembala upahan. Lalu saudaraku dikasih oleh Tuhan, disebut juga gembala yang baik di situ adalah karena gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia. Dan bahkan saudaraku dikasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-18 itu tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya apa di sini? Berbicara tentang tanggung jawab penuh. Yesus datang ke dunia ini memulihkan hubungan kita kembali dengan Allah Bapa di surga, menguduskan kita, membenarkan kita setelah Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi Ia juga sekaligus bertanggung jawab memelihara, menjagai kita kapanpun dan dimanapun. Ya. Itu makna yang lebih dalam dari arti mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Ini tidak hanya berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan hidup, tetapi ini berbicara tentang proteksi atau perlindungan, tanggung jawab penuh yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya Paulus mengatakan kepada satu kelompok jemaat di Galatia, ya, aku hidup bukannya lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Artinya apa? Hidup kita ini sesungguhnya ada di dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau memang Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita, Tuhan yang mengendalikan hidup kita, apalagi yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita cemaskan? Ini mungkin yang kita mulai abaikan. Karena goncangan-goncangan yang ada di tengah-tengah dunia ini, berbagai-bagai masalah silih berganti, terlebih-lebih COVID yang belum berlalu, saudaraku dikasihi Tuhan, sehingga kita mulai ragu, dihantui oleh kecemasan. Tetapi di dalam momen perayaan Natal ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, seperti apapun kita merayakannya, kapanpun dan dimanapun, sesederhana apapun itu, mari ingat bahwa proteksi, pemeliharaan Yesus itu tidak pernah berubah dalam diri kita. Amin. Sekali lagi saya katakan, perlindungan dari Tuhan itu tidak akan pernah berubah sekalipun dunia ini bisa berubah. Karena Yesus tadi mengatakan supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ini memang tidak mudah untuk kita jalani, karena memang fakta juga harus di mana kita perhadapkan mengalami satu situasi yang sulit di depan mata kita. Tetapi jangan sampai situasi yang sulit di depan mata kita mengaburkan apa yang sudah Yesus kerjakan di dalam diri kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, sekali lagi, mari bentuk pikiran kita, ubah perasaan kita, supaya pikiran dan perasaan kita didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, khususnya berbicara tentang siapa yang datang di dalam perayaan Natal yang kita rayakan, siapa yang menjadi sentral di dalam Natal pertama kali, dan apa yang menjadi tujuannya datang. Kalau itu kita maknai, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, semangat kita akan semakin bertambah-tambah, sukacita kita akan semakin bertambah-tambah. Dalam segala keterbatasan kita masih bisa mengucap syukur. Nah, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari terus biasakan diri kita melihat hidup ini. Jangan lagi hanya dengan kacamata kita sebagai manusia. Jangan lagi dari kacamata dunia ini. Tetapi mari lihat perjalanan hidup kita dari kacamatanya Tuhan. Supaya itu memberikan kepada kita terus kehidupan yang tenang, yang damai, dan
terus diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu hari ini. Di bulan Desember ini, di bulan di mana kami merayakan perayaan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat, Mesias, Yesus yang adalah Tuhan, yang Immanuel bagi kami. Kiranya Tuhan, lewat firman-Mu yang kami dengar, mengingatkan kami kembali. Siapa Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami? Apa yang Engkau kerjakan di dalam diri kami? Biarlah kami selalu merenungkan itu, karena Tuhan sudah membuat kami menjadi satu pribadi yang spesial di hadapan. Engkau telah membenarkan dan menguduskan kami. Engkau telah memberi jaminan kepada kami selama kami hidup. Tuhan tolong kami, supaya itulah menjadi dasar kami tetap semangat, tetap optimis, tetap mampu bersyukur sekalipun dunia di sekeliling kami bergejolak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua. Salam sehat dan selamat perayaan Natal.